menonton ini dan boleh memikirkan kembali ya kenapa Pertamina mengalami berbagai isu ya. Nah, yang terbaik adalah bukan dengan menjual Pertamina ini atau membubarkan Pertamina ini lalu memberikan negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 ini harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia begitu. Apakah kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang di-tag di TikTok Mas Farhan, yang kebetulan si Kokori ini sedang ngebahas Mas Farhan di TikToknya, di akunnya. Di akunnya diantaranya ada si Kokori, ada juga Om Ribut, ada Mas Ribut, ada Koko Nusantara, ada juga yang dulu itu Mas Teri ya, Mas Teri macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini Mas Farhan akan mengulas suatu narasi dari Kokori yang katanya di media sosial memang marak banyak viral dan FYP di TikTok Mas Farhan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, menteri dari Indonesia itu, Dewan Menteri lah dari Indonesia itu mengatakan bahwasanya Pertamina atau Petron, semacam Petron lah, tapi kalau dekat Indonesia itu dipanggilnya Pertamina, kalau dekat Malaysia kan itu Petron para sahabat dan teman-teman. Jadi di situ memang mengajukan keluhan masyarakat banyak mutu-mutu atau kereta yang sampai mati dengan kualitas minyak mereka dengan Pertamina, dengan harga yang mahal dan kualitas yang tidak menjanjikan macam itu para sahabat, kayak kecewa para customer macam itu. Dan di sini jadi pertanyaan, kenapa kok Indonesia itu dikatakan negara kaya, dikatakan banyak sawit, banyak emas, semuanya ada di Indonesia. Bahkan ada juga sebuah konten kreator yang mengulas tentang kekayaan Indonesia itu hanya orang-orang yang tertentu yang boleh menikmati kekayaan di Indonesia macam itu, kurang lebih para sahabat dan teman-teman. Jadi di sini Kokori ini aku gak tahu, gak paham. Aku dah cakap banyak kali dengan si Kokori ini di konten-konten Mas Farhan, karena mereka selalu membahas Mas Farhan macam itu dan teman-teman yang lainnya. Dan seolah-olah Kokori ini selalu membahas negara Malaysia dan selalu menduga-duga dalam perkataannya itu, selalu menduga-duga, tak tahu real dan se-realnya itu gak tahu, selalu menduga-duga. Ya, yang dulu itu kan ada parkiran mobil itu kan di Malaysia kan memang tak ada tukang parkir gitu. Memang kereta cantik-cantik dekat Malaysia. Karena mereka penasaran kok memang iya seperti itu. Akhirnya dia share-nya di Google, jadi di parkiran di Google tempat-tempat di mana gitu. Malah dijadikan konten gitu kan, bikin ngakak para sahabat dan teman-teman. Dikasih realnya yang sudah pasti di video, malah cari di Google Map gitu. Aduh, lah ini Kokori, aku tak tahu lah nak cakap dengan Kokori ini. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, banyak yang sokong, yang apabila Pertamina di Indonesia itu mau dibubarkan dan diganti dengan petrol macam itu, Petronas macam itu. Jadi di sini banyak yang bahagia. Nanti masyarakat di sana dengan senang hati, dengan harga yang sepatut dan juga barang yang sepatutnya dia dapatkan macam itu. Jadi saya pun juga ikut bahagia para sahabat dan teman-teman. Tapi Kokori ini agak bahaya karena Kokori ini memang dia dari warga Tionghoa, bukan warga asli Indonesia, itu yang perlu garis bawahi. Dia mungkin kalau agamanya
masih kurang tahu ya, masih kurang meyakinkan. Dan mungkin kalau dari segi tinggalnya si Kokori ini ada di Jawa Timur, ada di Surabaya macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi Mas Farhan pengen ngupi-ngupi nanti kalau sudah balik cuti dengan si Kokori ini. Jadi teman-teman di sini ngebahasnya Kokori ini, aku kayak nengoknya itu kayak gimana ini Kokori gitu ya. Ngebahasnya kok kayak nyeleneh-nyeleneh gitu. Dan teman-teman penasaran seperti apa pembahasan Kokori tentang Petron, tentang Pertamina dan Petron di Indonesia macam itu para sahabat dan teman-teman. Ini dia videonya para sahabat dan teman-teman. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu Konten ini untuk edukasi dan informasi buat Anda semua ya. Nah, ini saya harapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita menonton ini dan boleh memikirkan kembali ya, kenapa Pertamina mengalami berbagai isu ya. Nah, yang terbaik adalah bukan dengan menjual Pertamina ini atau membubarkan Pertamina ini lalu memberikan bisnisnya kepada perusahaan minyak asing seperti Petronas. Itu sangat ironis menurut saya. Yang harus dilakukan adalah audit ya. Audit secara menyeluruh. Apa yang menyebabkan Pertamina ini kok kurang efisien ya, banyak masalah, layanan, kualitas dan lain-lain. Itu harus diselidiki, diaudit ya. Lalu harus ada pengawasan yang lebih ketat kepada setiap SPBU. Mereka harus memenuhi SOP minimum, layanan minimum ya, standarnya bagaimana. Meterannya juga harus diinspeksi secara random ya, secara acak oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi meterannya harus amanah, kualitasnya juga harus sesuai dengan apa yang diiklankan. Itu yang harus dipastikan. Ya, jadi pemerintah boleh bekerja sama dengan misalnya mahasiswa ya, jurusan kimia atau jurusan pertambangan dan lain-lain, yang mereka memiliki, yang kampusnya memiliki alat-alat uji. Ya, jadi bekerja sama dengan Pertamina, mereka boleh menjadi petugas inspeksi. Ya, dilakukan secara acak. Apakah ini meterannya amanah apa enggak? Kualitasnya benar-benar sesuai apa enggak? Ya, itu yang harus dilakukan. Perbaikan sistem, efisiensi layanan, perbaikan layanan, kemudian pengawasan ketat kepada operasionalnya SPBU, memastikan semuanya sesuai dengan SOP, yang memastikan kualitas yang dijual produk-produknya itu sesuai, lalu ukurannya, takarannya itu semuanya amanah, ya. Lalu layanan SPBU, fasilitasnya itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi itu kuncinya, bukan dengan membubarkan Pertamina kemudian diserahkan pada perusahaan asing. Itu konyol ya. Nah, kepada teman-teman semua yang bertanya-tanya, kenapa kok BBM kita itu nggak bisa semurah Malaysia ya, harus diingat loh ya, negara kita ini di peta ini lihat ya, negara kita ini seluas Eropa teman-teman, seluas Amerika Serikat. Memang tanahnya ini 2 juta kilometer persegi, nggak sampai ya. Tanahnya itu pulau-pulau itu kalau digabungkan, kita ini tidak lebih besar daripada negara Meksiko ya. Tapi kalau laut-laut ini di tengah-tengah pulau-pulau itu semuanya digabung-gabungkan, negara kita ini luas banget ya. Lebih seluas Amerika Serikat besarnya. Negara kita ini besar banget ya. Jadi ini biaya logistiknya nggak murah gitu loh. Jadi jangan dibandingkan sama Malaysia. Malaysia itu cuma Semenanjung Malaya dan Borneo bagian utara, Pulau Kalimantan bagian utara, sudah itu tok. Ya. Dari Semenanjung ke Sarawak atau ke Sabah itu nggak jauh jaraknya. Kayak dari Sumatera ke Jawa ya. Kayak dari Aceh ke Jakarta itu sudah segitu jaraknya ya. Dekat sekali gitu loh. Kalau negara kita itu dari Jakarta mau ke mana, ke Jayapura misalnya, itu 3 kali jaraknya lebih jauh daripada Semenanjung ke Sabah ya, 3 kali jaraknya jauhnya. Jadi mana mungkin kita dibandingkan biaya logistik kita dengan Malaysia. Jadi kalau BBM kita agak mahal itu ya wajar ya. Dan inilah harga BBM di negara Thailand ya, untuk RON 95 hampir 50 baht per liter
Ya sekitar Rp20.000 per liter. Nah, kenapa kok mahal harganya di Thailand? Ya karena dia nggak mau memanjakan rakyatnya dengan harga murah. Kalau murah jadi boros, ya. Dan Thailand itu bukan negara penghasil minyak, dia import. Kebanyakan sumber-sumbernya itu masih tidak mencukupi minyak dalam negeri. Kebutuhan minyak dalam negeri dia harus import, ya. Sebab itu harganya cukup mahal. Nah, kalau di Malaysia kenapa harganya bisa murah? Ya karena disubsidi. Dan mereka menghitung itu bukan dengan, ya ini dugaan saya ya, mereka menghitung biaya-biayanya itu bukan dari harga pasar dunia, ya minyak mentah dunia itu harganya berapa, lalu biaya pemrosesan berapa, lalu keluarlah harga retailnya berapa. Bukan begitu cara menghitungnya mereka. Besar kemungkinan Malaysia hanya menghitung biaya mengambil minyak itu dari sumber-sumber di negerinya sendiri, di negaranya sendiri, lalu plus biaya pengolahan. Mereka nggak memperdulikan harga minyak dunia berapa. Itu minyaknya dianggap punya sendiri, diambil dari sumur sendiri, ya. Kalau negara-negara lain, meskipun negara mereka memproduksi minyak, mereka menghitungnya selalu mengikuti harga minyak mentah, pasaran minyak mentah dunia berapa. Lalu biaya prosesnya berapa, ketemunya berapa, itu yang mereka jual kepada rakyatnya. Ya, Indonesia sepertinya seperti itu. Kita meskipun minyak kita sendiri kita harus jual dengan harga ekspor, ya. Harga pasar dunia berapa, lalu dijual kepada konsumen, ya. Kalau Malaysia saya rasa nggak begitu, dia hitungannya berdasarkan harga ngambil di wilayahnya sendiri, di tempatnya sendiri, nggak peduli harga di luar, di internasional itu berapa. Kira-kira seperti itu. Kalau informasi ini salah, karena ini asumsi saya, mohon dikoreksi. Oke? Nah, itu kira-kira jawabannya. Ya, kenapa minyak kita kok mahal? Ya, tapi minyak kita termasuk yang termurah nomor 29 di seluruh dunia. Ya, kenapa minyak kita kok nggak semurah Malaysia? Ya karena kita satu nggak ada subsidi, ya dua kita menghitung biaya pemrosesan dan penambangan itu minyaknya harganya harus diikutkan harga minyak mentah dunia, ya. Kemudian negara kita ini luas, kita ada kebijaksanaan BBM satu harga dari zamannya Bapak Presiden Jokowi dulu, ya. Dan itu sebabnya mungkin harga di Jawa bisa Rp10.000, tapi kita harus mensubsidi silang kepada pengguna BBM di pedalaman Kalimantan, di pulau-pulau terpencil, dan juga di pedalaman Papua dan lain-lain. Ya, ongkos logistiknya sangat mahal. Jadi kita ini yang di Jawa yang seharusnya bisa dapat 10.000, kita terpaksa harus bayar 12.000, 12.500 karena kita harus mensubsidi biaya logistik untuk orang-orang yang ada di daerah-daerah terpencil, terjauh dan tertinggal supaya mereka bisa menikmati harga BBM yang sama seperti di Pulau Jawa, ya. Jadi harga kita ini sudah termasuk make sense, ya, masuk akal dan adil, ya. Dan kita juga nggak semahal, bensin kita nggak semahal di Thailand, ya. Jadi kalau dibilang bensin kita mahal banget, ya enggak, cuma nggak bisa dibandingkan dengan Malaysia atau Brunei, ya. Nah, kenapa Malaysia kok mau subsidi dan sebagainya, itu urusan mereka. Tapi yang kita tahu hutang mereka banyak, ya. APBN mereka defisit. Ya, kalau sudah kena ketagihan subsidi begini agak susah karena apa? Rakyatnya itu cenderung manja. Mereka nggak mau tahu negaranya hutangnya segunung atau gimana, mereka nggak mau tahu. Yang penting murah. Kalau mau subsidinya dicabut, ya itu alamat politisinya nggak terpilih lagi, ya. Makanya pelik. Jadi saya minta teman-teman semua yang mendengar ini tolong diviralkan, direnungkan, dipikirkan kembali. Negara kita juga ada subsidi macam-macam. Kita pikirkan kembali, ya. Apakah kebijaksanaan ini bisa dilanjutkan baik atau tidak? Karena apa? Subsidi pastinya menggunakan uang pajak kita juga. Kalau uang pajaknya nggak cukup, negara harus berhutang, ya. Hutang itu siapa yang membayar? Anak cucu kita. Ya, jangan dikira ini ada makan siang gratis, itu gratis, ini murah, itu murah, ya. Tapi kita harus mikir uangnya dari mana, ini anggarannya dari mana, ya. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak ya. Kalau memang dikatakan bodoh oleh si Kokori ini, boleh dikatakan ya, boleh dikatakan bodoh. Karena apa?
banyak orang yang setuju bahwa kalau memang Pertamina memang mau dihapuskan, karena Pertamina itu Petron minyak ini bukan untuk Kokori ya, tapi untuk semua rakyat yang ada di Indonesia, agar mendapatkan harga yang layak dan juga hasil yang didapatkan juga bagus macam itu, tak kecewa macam itu para sahabat dan teman-teman. Karena apa sih Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ini mengutarakan dalam rapatnya itu mau dibubarkan aja kalau memang tak sanggup macam itu para sahabat dan teman-teman. Karena di sini si Bapak Menteri ini sudah menerima keluhan-keluhan daripada masyarakat bahwasanya minyak yang harga macam itu, tapi apabila sudah dimasukkan diisi dengan dalam mutu kita, nanti mutu kita boleh mati macam itu. Itu sudah real para sahabat dan teman-teman. Dari Mas Farhan budak-budak dulu itu harga BBM atau harga minyak dekat Indonesia itu tiap tahunnya mesti melonjak, menaik, melampau para sahabat dan teman-teman. Dan yang bikin pelik dan bikin aneh gitu kan, kenapa sih Indonesia itu kok besar banget, banyak juga kebun-kebun sawit. Apa iya sawit kita itu, minyak-minyak kita itu tidak diproduksi di negara kita sendiri atau diproduksi ke negara orang macam itu para sahabat? Itu suatu pertanyaan bagi kita. Itu makanya banyak orang Indonesia itu yang tak tahu tentang pasal minyak ini. Itu dalam otaknya kok bisa ya minyak itu kok mahal di kampung kita sendiri, padahal kita ini penghasil minyak terbesar macam itu kan. Jadi timbul pertanyaan para sahabat dan teman-teman. Jadi si Kokori ini seolah-olah ngebantah, dan kalau memang Kokori ini benci dengan para TKW TKI dengan kontennya mereka culture shock berada di negara Malaysia. Bukan cuma TKW TKI aja yang bekerja di Malaysia, bahkan yang bekerja di Taiwan, di Singapura itu juga culture shock. Yang tak ada di Indonesia itu juga dibuat video dalam sana, karena suatu kenangan macam itu para sahabat dan teman-teman. Ketika kita berada di Malaysia, di negara orang, di negara kita gak kayak gini ya. Mestinya kita itu nanti kalau sudah balik ada kenang-kenangan macam itu. Tapi si Kokori ini, kalau memang kalian itu benci kepada para TKW dan TKI, tak usah kalian itu usik negara Malaysia macam itu kan. Jadi bercakaplah dengan TKW dan TKI yang membuat konten, tak payah cakap dengan negara Malaysia ini itu. Kalau seorang TKW dan TKI bercakap negara sendiri, negara Indonesia, itu suatu studi banding, memang suatu yang wajar menurut Mas Farhan. Karena memang kalau di Indonesia baru viral dulu, baru akan diperbaiki. Kalau tak viral seperti jalan-jalan itu, kalau tidak ada konten-konten kreator itu tidak akan diperbaiki para sahabat dan teman-teman. Kalau sudah ada konten kreator yang membuat post sebuah jalan yang rusak-rusak itu, lalu FYP ke Bapak Menteri, langsung ke bawahannya gitu, langsung ditinjau, baru itu diperbaiki. Karena di Indonesia itu memang marak banyaknya korupsi. Memang di Indonesia itu kayak besar banget korupsinya gitu. Jadi rasuah-rasuah di Indonesia itu memang besar gitu para sahabat dan teman-teman. Jadi buat sahabat-sahabat dan pesan-pesan Mas Farhan, kalau memang nanti kalau ada niatan untuk bekerja ke luar negeri, itu saja, jangan sampai datang secara ilegal. Itu pesan saja Mas Farhan. Datanglah secara elok-elok, biar tidak dilaporkan sama Kokori nanti seperti yang bulan-bulan kemarin dia menjabar negara Malaysia dan juga immigration Malaysia. Makanya datang secara sah, jangan sampai datang secara haram macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.